Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah bencana corona ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan makan makanan bergizi, jaga imunitas diri sehingga terjauh dari virus corona ya, COVID-19. Oke, pada bahasan kali ini kita masuki sub bahasan tentang alokasi optimum pada two-state sampling. Oke ya. Jadi di sini kita batasi dulu hanya untuk yang equal for states unit. Artinya muatan dalam setiap PSU primary sampling unit itu sama semua. Oke, bisa dipahami. Ada dua fungsi yang terkait dengan alokasi optimum, yaitu yang pertama fungsi biaya dan yang kedua adalah fungsi varian. Oke, kita ketahui bahwa antara fungsi biaya dengan fungsi varian itu selalu bertolak belakang. Kalau biayanya kita tingkatkan, maka variannya akan turun. Atau sebaliknya, ketika kita berharap varian turun, maka biayanya akan meningkat. Pada fungsi biaya sederhana, dalam sampling 2 tahap, kita ketahui di sini biaya secara umum ya sangat dipengaruhi oleh biaya tetap, biaya operasional antar PSU atau C1, dan biaya operasional di dalam PSU atau C2. Biaya tetap ini kita ketahui adalah biaya yang tidak terkait dengan ukuran sampel, namun tetap dikeluarkan, seperti biaya pencetakan dokumen, pelatihan petugas, perizinan, macam-macam semua yang tidak terkait langsung dengan ukuran sampel. Lalu biaya operasional atau biaya perjalanan antar PSU. Dan yang ini di sini nih ada dalamnya ada juga nih operasional transportasi juga perjalanan antar PSU. Ya. Kemudian di sini C2 biaya operasional di dalam PSU. Ya. Ada juga operasional transportasinya di sini ya, perjalanan antar unit ke unit ya. Nah, kemudian dalam prakteknya nilai C1 selalu lebih besar daripada nilai C2. Artinya apa? Ketika kita tingkatkan ukuran N atau sampel atau jumlah primary sampling unit yang terpilih sebagai sampel, maka akan lebih meningkatkan biaya survei secara keseluruhan dibandingkan kita hanya meningkatkan sampel di dalam PSU. Oke? Atau dengan kata lain gini, bahasa sederhananya. Kalau kita ilustrasikan dalam kasus di STIS, misalnya PSU-nya itu adalah jumlah kelas. Lalu SSU-nya adalah jumlah mahasiswa. Oke, bisa paham? Ya. Nah, di sini ya, nambah jumlah kelas sebagai sampel akan lebih meningkatkan biaya survei secara keseluruhan dibandingkan kita hanya menambah jumlah mahasiswa sebagai sampel. Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya ada fungsi varian. Kita ketahui fungsi varian itu ya dari suatu populasi. Kita kenal dengan V sama dengan A0 plus 1 per N kali A1 plus A2 per N. Oke, nah di sini fungsi varians yang kita pakai ini fungsi varians populasi ya, yaitu varian Y bar sama dengan 1 min F1 kali SP kuadrat per N ditambah
1 min F2 kali SW kuadrat per NM. Oke. Di sini konteksnya adalah baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan pengambilan sampel secara SRSWOR. Oke. Ya. Selanjutnya kita lengkapi 1 min N per N besar, ya, fraksi pada tahap pertama per N ditambah 1 min M kecil per M besar kali SW kuadrat per NM. Ya. Oke. Silau ya. Ya, maaf ya. Selanjutnya sama dengan kita kalikan, berarti SB kuadrat per N minus SB kuadrat per N besar ditambah, ini kita kalikan, SW kuadrat per NM dikurang SW kuadrat per NM besar. Oke. Nah, tujuan kita kan akan mencari nilai N, berapa sampel PSU yang harus kita ambil dan berapa sampel SSU yang harus kita ambil. Nah, berarti kita gabung nilai N-nya menjadi kita gabung yang ada N-nya ya. Berarti 1/N kali SB kuadrat min SW kuadrat per M ditambah SW kuadrat per M dikurang SB kuadrat per N. Oke. Udah. Misalnya kita umpamakan ini adalah sebagai A1, lalu ini sebagai A2, dan ini sebagai A0. Oke. Sehingga dapat ditulis menjadi 1/N kali A1 plus A2 per M ditambah A0. Oke. Saya. Nah, A0, A1, dan A2 adalah fungsi dari parameter populasi dan independen dari populasi sampel seukuran N dan M pada sampling 2 tahap. Oke. Ketika pada tahap pertamanya dilakukan pengambilan sampel secara SRS with replacement, maka nilai A0 ini menjadi sama dengan 0. Ya. Kita lihat di sini ya. Jadi, ketika pengambilan sampel pada tahap pertamanya dilakukan secara SRS with replacement, maka A0 sama dengan 0. Sementara bila dilakukan pengambilan sampelnya secara without replacement, ada conditional probability dalam penghitungan variansnya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi yang di sini ya. Pada sebelumnya ya, komponen biaya ya, berarti ada C sama dengan C0 plus N C1 plus N M C2
Ya, karena kita ingin mencari n-nya berapa dan m-nya berapa, kita gabung nilai m-nya, berarti ini c min c0 sama dengan n kali c1 plus m c2. Sehingga nilai n sama dengan c min c0 per c1 plus m c2. Oke, berarti ada dua persamaan antara n ya terkait dengan ini. Ini ada n varian y bar ya, dan yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai n-nya di sini menjadi n-nya kita ganti dari persamaan fungsi biaya tersebut menjadi di sini kan seper c min c0 per c1 plus mc2 dikali a1 plus a2 per m kali plus a0 atau sama dengan c1 plus mc2 dibagi c min c0 a1 plus a2 per m kali plus a0. Oke, nyambung. Nah, kemudian kita kalikan semuanya menjadi 1 per c min c0 dikali a1 c1 tambah a2 c1 per m ditambah m a1 c2 ditambah a2 c2 tambah a0. Oke, bisa dilihat sini. Ini adalah fungsi variannya. Nyambung ya. Nah, selanjutnya untuk meminimumkan varian berarti kita harus kita turunkan ya terhadap m, sehingga dv y bar terhadap m yang bernilai 0, ya kan ya, meminimumkan varian. Nah, dari persamaan ini kan menjadi 0 sama dengan 1 min c min c0 ini menjadi terhadap m berarti 0 plus ya. Ini turunkan menjadi minus a2 c1 per m kuadrat ditambah a1 c2 tambah 0. Ini otomatis 0 ya, yang belakangnya ini menjadi 0 kan. Nah, sama begini. Nah, kemudian ini kita kalikan menjadi 0, ya kan ya, sama dengan min a2 c1 per m kuadrat plus a1 c2. Oke, atau sama dengan a2 c1 per m kuadrat
sama dengan A1 C2. Oke, sehingga M sama dengan A2 C1 per A1 C2 seperti ini. Nah, ini adalah ukuran minimum sampel untuk SSU. Oke, selanjutnya kita sudah dapatkan nilai M, ya, sampel minimum pada SSU, ya, yaitu akar dari A2C1 per A1 C2. Nah, kemudian persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan fungsi biaya di sini yang memuat N untuk mendapatkan nilai minimum sampel PSU, yaitu sebesar N ini. Nah, kita masukkan nilainya C min C0 C1 plus akar dari A2 C1 per A1 C2 dikalikan C2. Oke ya. Atau sama dengan C min C0, langsung aja ya biar cepat, akar C1 kali akar C1, ya, ditambah akar A2 akar C1 dibagi akar A1 akar C2 dikali akar C2 akar C2. Boleh kan ya dibuat seperti ini ya, biar gampangan ya. Oke, gimana? Bisa ya. Nah, di sini ada akar C1 akar C1. Kemudian kita samakan penyebutnya, ini kita coret dulu, boleh nggak apa-apa ya, kita coret dulu biar gampangan. Akan coret ya. Ya, berarti di sini kita samakan penyebutnya menjadi C min C0 C min C0 akar A1 akar C1 akar C1 ditambah akar A2 akar C1 akar C2 dibagi akar A1. Oke. Selanjutnya C min C0, C1 nya kita keluarkan ya, akar C1 dikali akar A1 akar C1 ditambah panjangnya ya, akar A2 akar C2 dibagi akar A1. Oke. Atau sama dengan C min C0 kali akar A1 per C1 ya, dibagi akar A1 kali C1 ditambah akar A2 C2. Nah,
Ini adalah untuk mendapatkan nilai N. Banyaknya sampel PSU yang harus dipilih. Oke? Clear? Oke ya, kemudian kita masukkan dari kita untuk mendapatkan varian ya dari populasi ya ketika N dan M-nya sudah kita peroleh, dimana N-nya sebelumnya ya C min C0 C1 plus M C2 dan M-nya sendiri adalah akar dari A2 C1 per A1 C2 ya. Nah di sini berarti kembali lagi C1 plus M C2 per C min C0 A1 A2 per M plus A0. Ini sama nih, kita hitung lagi, kita kalikan ya. Jadi yang seperti yang di awal untuk mendapatkan nilai M ya. Berarti ini C1A1 plus C1A2 per M ya kan, plus M C2A1 plus C2A2 plus A0 ya. Nah selanjutnya kita masukkan nilai M ini dengan persamaan, berarti C min C0 akar C1A1 plus C1A2 per akar dari A2 C1 per A1 C2. Oke, ditambah akar A2 C1 per A1 C2. Ini A2 nih ya, kali C2A1 plus C2A2 plus A0. Ini A0 ini juga A0 ya. Oke. Nah, kita sederhanakan menjadi sama dengan 1 per C min C0 ya. Biar gampang ini ya hitungan gampang-gampangnya aja ya. Akar C1 akar C1 kali akar A1 kali akar A1 ya untuk yang ini ya, tambah akar C1 akar C1 akar A2 akar A2 dibagi akar A2 akar C1 dibagi akar A1 akar C2 ditambah akar A2 akar C1 dibagi akar A1 akar C2. Oke, kali yang ini ya, akar C2 akar C2 akar A1 akar A1 ya, yang ini ya, tambah ini yang ini ya, tambah di sini aja lah ya, di sini aja deh, di sini ya, tambah yang ini nih ya, akar C2 akar C2 akar A2 akar A2 semuanya ini tambah A0. Oke, nyambung. Oke, nah di sini kan
Ini A2 ya, A2 semua nih. Nah kan ini bisa coret ya, coret, C1 coret. Oke, begitu juga yang ini ya. Ini kan C2 ini ya, ini C2 ini C2 berarti coret. Oke ya, coret ya, nyambung ya, ini A2 coret sama A2, C1 kita coret akar C1 sama ya. Begitu yang ini akar C1 kita coret akar A1, akar C2 kita coret akar C2. Oke ya, nyambung ya. Oke, bisa. Nah, berarti kan di sini menjadi 1/C-min C0 dikali, ya gabung lagi aja, C1 akar C1 A1 kan ya, kali akar C1 A1 ya, yang ini ya. Oke, ditambah yang ini kan bisa naik ya ke atas, ini bisa naik ke atas ini ya, berarti akar C1 A2 kali akar C2 A1 ya, yang ini nih ya, yang ini menjadi ini, tambah yang ini akar C1 A2 akar C2 A1. Oke, yang ini plus yang ini, plus yang ini, akar C2 A2 kali akar C2 A2 tutup tambah A0. Oke ya, oke, nyambung atau sama dengan 1/C min C0 kali akar C1 A1 ditambah akar C2 A2 kuadrat tambah A0. Nah, ini adalah varian Y-bar ya, varian Y-bar populasi untuk alokasi optimum ya, nyambung. Gimana? Mual? Pusing? Sama, saya juga pusing. Oke. Selanjutnya kita kembali ya. Jadi rumus yang barusan kita buktikan ini adalah rumus alokasi optimum
dengan kondisi fixed cost minimum varian, ya, biaya yang sudah ditentukan dengan varian yang minimum, ya, dengan M sama dengan akar dari C1A2 per C2A1 dan N seperti ini, atau juga bisa kita dekati dengan untuk mendapatkan N-nya yaitu C min C0 per C1 plus MC2. Jadi dari rumus fungsi biaya sederhana, ya, kemudian C-nya seperti itu, ya. Tugas pertama Anda adalah membuktikan rumus untuk fixed varian minimum cost agar mendapatkan M dan N. Oke, jadi tugas pertamanya, saya ulangi, tugas pertamanya adalah turunkan rumus untuk fixed varian minimum cost untuk mendapatkan M dan N. Oke. Nah, selanjutnya kembali lagi ke fixed varian minimum cost. Kita buat contohnya, ya. Kita pakai Excel aja. Oke. Katakan suatu penelitian dilakukan suatu wilayah untuk menentukan rata-rata pengeluaran konsumsi pendidikan dari setiap rumah tangga, ya. Oke, ya. Diketahui bahwa di wilayah tersebut ada sebanyak 100 RT, di mana setiap RT ada sebanyak 40 rumah tangga. Oke. Biaya survei yang disiapkan untuk penelitian tersebut, katakan 10 juta, di mana dari 10 juta tersebut 2 jutanya digunakan untuk overhead cost, yaitu biaya yang tidak terkait dengan ukur sampel, ya. Kemudian biaya operasional antar RT, katakan 100.000, dan biaya operasional antar rumah tangga 25.000. Selanjutnya, berdasarkan informasi terdahulu bahwa variasi antar RT, katakan 9, dan variasi antar rumah tangga, katakan 16. Berdasarkan informasi ini, berapa banyaknya rumah tangga yang harus diambil, dan berapa banyaknya RT yang harus diambil. Oke. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita cari dulu A1, di mana A1 adalah SB kuadrat, ya. Rumusnya SB kuadrat dikurang SW kuadrat dibagi M besar. Sementara A2 adalah SW kuadrat. Nah, lalu dari ini baru kita cari M-nya. M sama dengan A2 dikali C1 dibagi A1 dikali C2. Wes, belum diakarin, sorry. Nah, diakarin 0,5. Kok jadi salah? Sorry. Oh, ini belum ditutup ini. Sorry, belum ditutup. Kok gini sih? Nah, ini dia.
A1 kali ini kan E3 oh ya, A2 udah oke ya. Lalu N nya sama dengan C min C0 dibagi C1 ditambah M kali C2. Nah, oke. Nah, ini jadi M-nya sebesar 2,7 sekian dan N-nya 47, sekian. Nah, yang jadi permasalahan adalah angka ini harus dibulatkan. Bagaimana cara membulatkannya? Nah, ini adalah minimum sample size, minimum sampel yang harus dipenuhi. Tapi kita sudah ada ketentuan, biaya sudah ditentukan sebesar ini. Ya. Kalau kita pakai, katakan kita bulatkan dua-duanya ke atas. Ya. Katakan ini kita bulatkan menjadi 48 dan ini menjadi 3. Konsekuensinya apa? Kita lihat biayanya. Maka biayanya C0 ditambah M kali C1 ditambah N kali N kali C2. Nah, kurang nggak nih ya? B 4 E9 kali B5 C1 kemudian E9 kali F9 kali C2. Oke, nah biaya akan melebihi dari biaya seharusnya yang sudah tentukan 1 juta, 10 juta. Nah, katakan ini kemungkinan pertama. Lalu kemungkinan kedua, andai kata ini kita turunkan, N-nya, RT-nya kita perdikit, lalu rumah tangganya kita perbanyak. Bagaimana dengan ini? Atau RT-nya kita perbanyak, rumah tangganya kita dikitin. Atau dua-duanya kita turunkan. Nah, ini akan menjadi tugas kedua Anda, menentukan pembulatan dari N dan M beserta alasan yang Anda pilih atau alasan yang Anda buat kenapa memilih kemungkinan-kemungkinan tersebut. Ingat, yang menjadi patokan adalah biaya survei sudah ditentukan sebesar 10 juta. Jadi tugas keduanya adalah menentukan pembulatan dari N dan M yang mungkin beserta alasannya. Demikian PJJ hari ini ya. Saya tunggu jawabannya. Yang pertama adalah menurunkan rumus M dan N pada kondisi fix varian minimum cost, dan yang kedua adalah menentukan pembulatan dari N dan M beserta alasannya.